Bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap dengan dua gunungan. Kali ini wayang akhir pekan kembali hadir. Dan inilah lakon yang sangat aktual, yaitu tentang perjalanan sidang. Ada sidang pra-peradilan dan juga ada sidang kasus utama. Kita bicarakan dulu tentang pra-peradilan. Jadi banyak orang bertanya-tanya, kenapa Kanjeng Raden Multimedia dan Telematika menjalankan sidang pra-peradilan terlebih dahulu? Nah, ini ada maknanya. Mohon dimengerti. Karena berdasarkan KUHP yang baru, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa yang namanya pra-peradilan itu dimungkinkan. Dan tidak hanya 2 syarat saja untuk pra-peradilan, tapi sekarang ada lebih banyak syarat. Ada sekitar 7 syarat yang bisa dipra-peradilankan dan juga beberapa kemungkinan lain. Tujuannya apa? Agar kalau misalnya terjadi perkara itu tidak kemudian nanti terlanjur sudah bablas, sudah kemudian memutus, tapi ternyata di tengah-tengahnya masih ada banyak cacatnya. Dan inilah peradilan yang kemudian terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dipimpin oleh Bathara Hakim Tunggal. Nah, makanya Bathara Hakimnya cuma 1, ya. Jadi Bathara Hakim Tunggal inilah yang kemudian memimpin pra-peradilan. Dan pra-peradilan yang pertama itu sudah digelar selama seminggu ke belakang, dan insya Allah nanti akan ada putusannya pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Nah, ini ada yang menarik. Di tengah-tengah pra-peradilan yang pertama, mendadak muncul interupsi. Loh, apa ini interupsi? Hush. Ternyata interupsi ini bukan berarti boleh menghadap ke Bathara Hakim. Karena apa? Bukan karena diizinkan, tetapi memang karena yang namanya interupsi itu kemudian dikasih jalan. Ini menurut Ksatria Tribrata Ugrasena dikatakan sebenarnya ini bisa dinyatakan sebagai contempt of court atau melanggar, ya. Karena sebenarnya tidak ada aturan di dalam pra-peradilan itu yang kemudian menunjukkan status dia. Karena yang namanya interupsi itu akan dilakukan oleh orang yang kemudian atau wayang yang kemudian meminta statusnya sebagai tergugat termohon intervensi. Wah, karena nggak ada tergugat, tapi termohon intervensi. Saya mohon jadi termohon intervensi. Aduh, Bathara Hakim. Loh, kamu tuh belajar hukumnya di mana? CS. Ya, namanya CS saja. Kesenangan kalau disebutkan nama saya. Tapi dia dari tim hukum merah putih. Wow, itu CS itu ya. Yang selalu tampil di podcastnya para termul, yang sok-sok ngaku ngerti hukum, tapi ternyata tata acara dalam pra-peradilan saja nggak ngerti. Jadi dia minta sebagai termohon intervensi. Gimana ini belajar hukumnya di mana kamu? Hei, CS, ya. CS itu bukan Roy CS ya gitu, tapi CS itu adalah singkatan namanya Christophorus S. Ini orang nggak ngerti belajar hukumnya di mana kamu, ya. Aduh, wong namanya pra-peradilan kok ada intervensi. Oh, itu kan wah, akhirnya dia disuruh keluar. Itu namanya nyelonong, ya. Maka dia disebut sebagai penyusup, ya. Jadi penyusup kita pergikan saja. Nah, jadi yang namanya pra-peradilan itu nanti akan menguji bagaimana waktu itu. Waduh, ketrek. Waktu itu diputarkan videonya, ya. Waktu itu ada videonya ketika kemudian peristiwanya terjadi di rumah Kanjeng Raden Multimedia Telematika. Itu diputarkan videonya. Ayo ikut. Loh, saya mandi dulu. Wah, ya gak usah mandi. Minimal cuci muka toh. Wah, itu adegan dalam film
pengkhianatan G30 SPKI. Wah, itu diputar. Ya, lah ini ketek-keteknya. Wah, tahu siapa yang menculik. Sekarang sudah lebih jelas lagi nih bentuk-bentuknya. Kalau dulu pakai wayang-wayang sejenis ketek-ketek itu ya, itu ternyata ada komen, Mas jangan. Ya, yang namanya Anoman, kemudian Sugriwo Subali itu masih baik. Oke, kalau gitu ini aja yang melet-melet kayak gini nih. Wah, ada yang melet-melet, ada yang kemudian dasnya kayak gini, ada yang bentuknya seperti ini, ya, wah ada yang gini. Dan itulah yang kemudian materi dari penculikan seperti G30S PKI itulah yang kemudian dibahas dalam sidang pra-peradilan. Nah, ini ada yang lucu. Jadi dalam pembahasan sidang pra-peradilan itu, wakil, nah ini makanya yang mewakili termohon sekarang menjadi ini tokohnya. Kemudian mengutarakan, itu yang mulia Bathara Hakim, itu menggunakan kitab undang-undang hukum acara pidana yang lama yang mulia. Sebentar kita cek. Lucunya, ini lucu banget ini. Setelah kemudian dicek dan kemudian disampaikan oleh para kuasa hukum, kemudian disampaikan dan Kanjeng Multimedia Telematika menyaksikan secara full semua kegiatan dalam pra-peradilan itu. Lucunya ternyata dalam surat penangkapan, surat penggeledahan, dan surat penahanan tertulis pasal-pasal menggunakan KUHP baru, KUHP nomor 20 tahun 2025. Waduh, repot ini kita. Repot sekali. Dan lebih repotnya lagi, mereka kemudian menghadirkan yang namanya pakar atau ahli pidana. Ahli pidana dihadirkan untuk berbicara di depan Bathara Hakim. Gimana menurut ahli pidana dari bala termohon, ya gitu. Menurut saya itu ternyata cacat formal. Cacat formal. ahli. Ya, aduh. Gimana ini kok malah bisa cacat formal? Ahli itu harus menguntungkan pihak termohon. Kok malah ahlinya mengatakan cacat formal? Wah, ribet ini sekarang para termohon ini. Gimana ini ya? Kok gimana ini? Wah, jadi satu, sudah KUHP-nya kemudian ternyata salah. KUHP-nya adalah menggunakan KUHP dan mereka lapor. Dan gimana ini kita? Waduh, kita salah. KUHP-nya sudah salah menggunakan KUHP baru yang ternyata kami membelanya itu KUHP lama. Kemudian disebut oleh ahli itu sebagai cacat formal. Nah, jadi makanya kita harus nunggu nanti bagaimana putusan dari Bathara Hakim Tunggal ini pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Apakah benar-benar bisa putusannya tuh tajam ke bawah dan termul ke atas? Ya, jangan sampai kemudian tetap termul ke atas. Kita akan tunggu itu. Tapi ternyata, jangan kesusu atau jangan terburu-buru. Karena ada yang kemudian mengatakan, wah kita tunggu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Nanti dulu. Kok buru-buru sudah Pengadilan Negeri Jakarta Timur? Ternyata apa? Sudah muncul pemberitaan bahwa akan ada pra-peradilan yang kedua. Nah, pra-peradilan negeri yang kedua, pra-peradilan yang kedua itu akan dimulai nanti pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Nah, apa materinya? Nanti kita dengarkan saja kalau para ahli yang bicara dan juga kuasa hukum. Misalnya nanti akan kita dengar penjelasan dari Ksatria Tribrata, Bapak Ugroseno, atau kita dengarkan dari pengacara pucuk Abdul Ghafur Sangaji, atau pengacara yang koordinator yaitu Mas Refli Harun. Nah, jadi pembicaraan soal detail pra-peradilan ya nanti akan kita dengarkan kalau sudah ada dialog yang jelas. Nah,
Sementara itu, kita berubah. Kita pindah ke gunung yang lebih suram. Wah, ini gunung yang suram. Gunung yang suram adalah gunungannya para termul. Nah, ini. Sementara para termul ya berkumpul membuat yang namanya konferensi pers. Ya, ini para termul membuat konferensi pers ini ya. Di rumah makan Handayani. Jadi kalau mau lihat termul konferensi pers, itu di Handayani. Ini betul pada lewat. Panas pati. Disitulah berkumpul para termul. Misalnya si Plola-Plolo ini. Ya, ini apokat palsu. Apokat palsu si Plola-Plolo ini ada di situ. Kemudian juga ada yang namanya Mak Lampir. Boleh dong. Boleh dong. Boleh dong. Boleh dong. Wah, biasanya ada. Tapi kemarin mungkin lagi ngumpet di mana dia. Kemudian ada juga termul-termul yang lain. Wih, ini ngumpul. Dan kemudian lucunya di situ ada juga tadi yang kemudian sempat heboh karena menjadi penyusup di pra peradilan. Ini penyusup ini CS ya. Ini muncul dan mereka kemudian berembuk. Saya dibully sebuli-bulinya. Kayak Petro dihina sehina-hinanya. Iya. Jadi saya dibully sebuli-bulinya. Dituduh sebagai penyusup di sidang pra peradilan. Gimana ini? Nah, rupanya CS ini berusaha mempengaruhi para termul ini. Untuk apa? Untuk melakukan somasi. Jadi ini para termul kemudian berpikir, wih, ini ada permintaan dari CS. Lah kok nggak nyomasi sendiri? Katanya kamu juga lawyer, katanya lawyer profesional. Kamu nyomasi sendiri harusnya CS ini ya. Waduh, susah. Jadi konferensi pers itu isinya dua. CS meminta agar para termul-termul ini melakukan somasi, ya, karena dia tidak terima disebut penyusup. Nah, coba kalau bukan penyusup apa pemirsa? Ya, penonton wayang. Ya, ada orang utruk datang. Interupsi. Itu bukan diizinkan karena Bathara Hakim itu tidak ingin ada gaduh. Tapi setelah maju, coba diingat kejadiannya apa? Lihat videonya. Dia kemudian disuruh pulang, nggak diterima. Nggak ada aturan menggunakan termohon intervensi. Wah, malunya setengah mati nih, malu nih sampai gurun kuming nih. Harusnya kalau wayang kayak gini ya, malu kayak gini ya udah, terbuli sebuli-bulinya ya udah mengakhiri saja hidup saja kamu ya. Nah, seperti apa? Nah, kalau kita dengar cerita mengakhiri hidup, itu ada yang kemudian sudah menyatakan diri menjadi zombie. Zombie memang tidak datang di konferensi pers, tapi zombie ini malah bikin kegaduhan baru. Namanya sudah jadi zombie, nyebar hoax lagi. Hoaxnya apa nggak usah dibicarain, namanya sudah zombie. Ya, zombie udah tahu semualah siapa ini ya, pasangan zombie ini ya, pasangan zombie yang membuat surat kematian gara-gara nggak mau bayar atau nggak bisa bayar beasiswanya waktu kuliah bodong di Yamaguchi gitu ya. Nah, kamu pergi sana malah bikin hoax nggak mutu. Ini barusan zombie ini bikin hoax nggak mutu ya, sangat tidak mutu. Hoax murahan, hoax yang sangat apa ya, aduh ecer-ecer lah, hoax yang tidak penting. Masih penting hoaxnya si ini yang mau janji buka baju di depan Polda ini, masih elit itu daripada hoaxnya si zombie yang tidak mutu itu. Sementara itu ada juga ini, kulah boy, our boy ya. Heran ini dikatain oleh para termul, kamu tumben gak marah-marah mau bakar-bakar lagi? Iya, aku kemarin mau bakar Kajati. Tapi malu aku. Aku kemarin juga tampil di Rakber. Iya, ini tampil kemarin di Rakber. Tapi ngomongnya gak jelas. Ya, sembari didampingi rombongan yang konyol banget. Rombongan itu juga bilang, jadi nanti ijazahnya dibuktikan dalam paper. Walah, rombongan parah banget itu ya. Itu rombongan yang katanya pendukung dari Fufu Fafa. Jadi ada ini
Fufufafa ini. Kemarin disebut gerombolan pendukungnya yang datang di Rakber. Rakyat bersuara. Tapi kalau di sini namanya Wakber. Apa itu Wakber? Wayang bersuara. Ya, ini sempat nih pendukungnya Fufufafa maksulin saja. Wah itu ada tuh pendukungnya sekarang ada kelompok. Malah bilang namanya pra peradilan itu akan menguji keaslian ijazah. Waduh, parah ini ya. Wah, Fufufafa malu banget. Ya, Fufufafa sampai golong komeng malu dia. Ya, karena apa? Pendukungnya benar-benar sangat nampak kualitasnya. Ya, ketika kemudian tampil di Rakber sama sekali tidak bisa membawakan perannya dengan sangat baik. Wah, inilah makanya termul-termul. Ada satu lagi yang sangat konyol. Di antara lawyer termul itu bukan avokat loh ya. Avokat sendiri nggak bisa ngomong apa-apa, cuman pelula-pelula aja sudah ketahuan dia itu bukan avokat. Dia malah mengatakan itu harus di Kanjeng Raden Multimedia itu harus ditahan lagi. Loh, gimana kok harus ditahan? Karena mengajukan pra peradilan. Pra peradilan 2 kali itu sama aja mengulangi perbuatan. Konyol banget ini, ya. Namanya pra peradilan kok mengulangi perbuatan. Dah pokoknya kalau apapun yang dari termul itu memang sampah, ya. Apapun yang dari zombie itu juga sampah. Jadi nggak usah aja dipercaya, ya. Media juga ya, jadi artinya orang-orang ini, wah. Jadi tidak usah lagi mendapatkan panggung, ya. Meskipun sementara sekarang ada pertanyaan bagi masyarakat. Hai Petro, kamu itu nanti akan hadir tidak gitu ya di persidangan. Nah, karena mulai beredar nih skenario ini. Hei Petro, kita akan tunggu kamu di persidangan. Nanti dulu, aku kan bisa punya acara. Aku akan hadir melalui Zoom. Itu bukan Zoom, tapi Zoom. Ya, wah nggak boleh. Oh, Petro mau hadir dalam Zoom, harus hadir. Coba bayangkan pemirsa, kalau Petro ini hadir dalam Zoom, gimana nunjukin ijazah? Katanya kamu mau nunjukin ijazahmu, ya. Mana bisa ditunjukin dalam Zoom? Nunjukinnya tuh ya langsung, nih, gitu ditunjukkan. Nggak bisa kalau dalam Zoom. Kamu mau nipu lagi ya, Tro ya? Ini mau mengkadalin lagi ya, Tro ya? Ini pemirsa, Petro rupanya menyusun strategi. Dia mau mengkadalin lagi seperti biasanya. Biasanya ngapain sih, Tro? Aku kalau bilang kanan itu artinya kiri. Aku kalau bilang belum itu artinya sudah. Sudah tapi belum. Bolak balik. Petro ini loh. Jadi Petro itu rupanya sedang menyusun skenario jahat, ya. Dia tidak akan hadir di sidang, tetapi hanya akan Zoom. Bahkan sudah disiapkan tata caranya. Itu dia akan beralasan harus dilindungi oleh para keamanan. Wah, keamanan nih. Kita siap. Lah itu katanya sudah mau dilindungi oleh keamanan, ya. Tapi ada cara yang lain lagi. Ya. Aku tidak akan datang 2 kali. Nah ini pemirsa, karena sidang dari Dr. Tifa itu sudah berjalan duluan, maka kemungkinan di sidang kelima itu Petro ini harus hadir. Sidang pertama kemarin dakwaan, sidang kedua nanti pembacaan misalnya jawaban atau replik, kemudian ada duplik, kemudian ada juga nanti eksepsi, dan setelah eksepsi nanti mungkin saja ada putusan sela. Nah setelah itu Petro harusnya hadir, tapi karena Kanjeng Raden Multimedia Telematika itu mengajukan pra peradilan, maka kemungkinan memang akan geser jadwalnya, dan Petro harus hadir 2 kali. Mutiar ini Petro ini kalau hadir 2 kali, ya gitu, bahkan mungkin berkali-kali. Waduh, repot ini, aku pegang kepala ini, pening aku. Kenapa? Karena dia harus hadir berkali-kali gitu ya, dan bahkan mungkin kalau memang lawyer pada berkata Petro ini harus hadir lebih dari 2 kali. Wah, ya golong komeng dia, Petro golong komeng. Jadi ndasnya di bawah, ya, ndas kebo. Kok ndas kebo? Ndas kebo itu yang diinjak oleh Petro, ya. Jadi Petro itu jangan sembarangan injak-injak ndas, ya. Kalau kepalamu sendiri diinjak gimana? Ya gitu. Waduh, repot. Nah itulah sekarang makanya lagi dimunculkan strategi
Gimana supaya Petro ini tidak perlu hadir berkali-kali. Wah, itulah peristiwa yang sedang terjadi di dalam tembok Yerusalem. Yerusalem loh ya, itu tembok Yerusalem itu tembok ratapan di sana itu. Silakan serang, Petrus malu strategi. Nah, moral story dari cerita ini adalah bagaimana yang namanya sidang pengadilan itu, yang sekarang ada sidang pra peradilan dipimpin oleh Bathara Hakim ini bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan baik, dan ini memang amanah dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Tidak ada yang bisa disalahkan. Dan tidak ada itu yang namanya buying time. Nggak ada, semua sudah ada waktunya. Praper itu bahkan sudah dibuat secepat mungkin. Ya, coba bayangkan, sidang itu 7 hari. Ya terus menerus setelah maraton. Ini Bathara Hakim ini juga luar biasa menyelenggarakan. Tiap hari beliau memimpin sidang. Ya, coba kalau sidangnya itu tidak maraton, mungkin lama sekali. Sidangnya bisa 3 tahun nanti gitu. Makanya ini sudah dibikin cepat. Jadi tidak boleh ada orang yang kemudian suudon mengatakan, oh itu buying time. Gak ada yang namanya buying time. Nah, itulah pemirsa semua, gelaran wayang kulit akhir pekan kali ini. Moralnya adalah, mari kita hormati bagaimana perjalanan kasus ini dengan baik. Dan itu bukan berarti takut untuk menguji yang namanya ijazah. Ijazah palsu harus tetap dibuktikan kepalsuannya, tetapi bagaimana kemudian menggunakan KUHP baru dan menggunakan KUHP baru, itu akan kemudian kita manfaatkan baik. Bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap, selesai. Tancap kayon.